Baik teman-teman, seperti tadi saya sampaikan di awal, selamat datang kembali di webinar Ilmuwan Saham. Ini webinar kita yang keempat. Saya yakin teman-teman yang sudah bergabung sebelumnya di webinar 1, 2, dan 3 sudah kenal nih dengan Bang Wandi ini, Bapak Hijaj. Bang Wandi sudah kenal, beliau dulu S1-nya di UI, Metalurgi, kemudian S2 dia melanjutkan di Korea. Sekarang sedang melanjutkan S3 di KAUS. Beliau ini selain tertarik di bidang metalurgi, baterai, robotik, dan lain-lain, beliau juga tertarik untuk menerapkan riset di saham, gitu ya. Sehingga kalau melihat chart itu, hobi beliau langsung dibaca ini, ya, chartnya di mana resistennya, di mana supportnya, bagaimana tren lainnya, dan seterusnya. Dan pertemuan hari ini adalah pengayaan dari pertemuan sebelumnya, di mana beliau sudah menyampaikan tentang technical analysis klasik, pengenalan tentang technical analysis klasik. Ini pertemuan hari ini lebih ke hands-on, pengalaman buat teman-teman untuk melihat langsung bagaimana membaca suatu grafik kosong, gitu ya, chart, ya, dengan data yang belum ada support, resistance, trend line, dan seterusnya. Sangat disarankan untuk teman-teman yang menggunakan laptop, bisa sudah punya akun di TradingView. Nah, kalau yang belum atau teman-teman sudah memiliki aplikasi sekuritas ya yang basisnya TradingView atau chart yang lain juga bisa mengikuti. Saya sengaja buat forum ini dua arah ya. Jadi kita berharap teman-teman yang nanti teman-teman bisa sharing screen juga, sharing layarnya untuk demo langsung ke kita bagaimana menggambar support, trendline, dan mendapatkan masukan dari Mas Wandi dan teman-teman di sini, insya Allah. Baik, saya berikan kesempatan dulu, Mas Wandi. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang ya sekali lagi di webinar Ilmuwan Saham yang keempat. Sebelumnya saya mau tes dulu, suara saya terdengar cukup jelas? Jelas ya? Jelas, Oke. Baik, saya akan coba share screen dulu. Masuk suaranya. Ya, jadi sebelum kita masuk ke materi di TradingView, teman-teman, saya ingin menunjukkan di sini bahwa sekarang kita sudah sampai di modul keempat, yaitu lanjutan dari modul yang ketiga kemarin ya. Jadi barangkali ada teman-teman yang ikut di webinar pada hari ini, tapi belum mengikuti webinar 1, 2, 3. Kita berharap teman-teman bisa mengikuti materi yang sudah ada di rekaman ya, sudah kita upload juga di YouTube. Kenapa kita ingin teman-teman mempelajari materi-materi yang sebelumnya agar teman-teman bisa belajar step by step ya, dan sehingga teman-teman punya pemahaman yang komplit gitu, karena materi yang kita berikan ini adalah fondasi di pasar modal, yang mana kalau teman-teman sudah memiliki fondasi ini, insya Allah teman-teman bisa bertahan dalam kondisi market seperti apapun. Dan tentu saja kita juga berharap seiring dengan waktu bertambahnya pengalaman, kita akan semakin banyak belajar. Pada hari ini kita akan melakukan tutorial analisa teknikal klasik dengan TradingView. Nah, TradingView ini adalah sebuah platform untuk charting ya, untuk analisis, juga bisa kita gunakan untuk screening saham gitu, dan sebetulnya bukan satu-satunya platform. Jadi teman-teman yang sudah terbiasa dengan platform lain ya silahkan, entah teman-teman menggunakan Ami Broker ataukah Nexus ataukah yang biasanya teman-teman gunakan juga investing.com. Cuma saya nggak tahu tahun lalu investing.com ini sempat diblok ya sama pemerintah di Indonesia, sehingga
tidak bisa akses kecuali dari HP kalau nggak salah. Gitu. Cuma saya nggak tahu apakah sudah bisa diakses lagi atau enggak. Gitu. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan platform yang lain seperti Stockbit dan sebagainya. Ya, materi webinar ini merupakan rangkaian dari materi-materi yang sudah kita buat. Kita sudah melaksanakan 3 webinar sebelumnya ya, yaitu yang pertama tentang pengenalan saham, kemudian fundamental analisis dasar, sekaligus kita sempat juga screening saham untuk diinvestasikan. Minggu lalu kita adakan pengenalan technical analysis, dan hari ini kita adakan pengayaan, yaitu charting dengan TradingView. Nah, langsung saja kita ke TradingView. Nah, ini saya menggunakan yang gratisan ya, teman-teman ya. Jadi ini TradingView versi gratisan. Teman-teman tinggal buat akun. Kalau misalnya ingin coba yang versi premium, teman-teman juga bisa versi trialnya 1 bulan, tapi akan diminta memasukkan nomor kartu kredit. Nanti sebelum 1 bulan teman-teman bisa cancel langganan teman-teman. Jadi balik lagi ke yang free. Tapi sebetulnya buat saya untuk pakai yang free juga sudah lebih dari cukup ya, gitu, karena saya termasuk tipikal trading yang santai. Jadi saya cuma lihat chart harian, kemudian mingguan, gitu. Jadi saya jarang sampai menggunakan chart yang 1 menit, gitu, karena saya bukan tipikal scalper atau orang yang beli saat ini kemudian jual 5 atau 10 menit kemudian, gitu. Oke, teman-teman bisa buka website TradingView. Silahkan. Bagi teman-teman yang membukanya dalam bahasa Inggris atau bahasa lain, ingin dipindah ke bahasa Indonesia, di sini ya ada pilihannya. Teman-teman bisa mengganti bahasa. Kemudian kalau teman-teman ada kendala, silahkan kirim chat aja. Jadi saya bisa stop sebentar ya ketika teman-teman ada kendala. Atau bisa langsung bertanya juga kali ya, Om Nanang, kalau misalnya ada kendala. Cuma kalau Bisa, kalau untuk pertanyaan yang belum disampaikan materinya ya nanti bisa di belakang gitu. Tapi ketika teman-teman nggak bisa narik garisnya misalnya, bisa langsung ditanyakan. Jadi kita ganti bahasa di sini. Bahkan kita mengundang teman-teman, Bang Wandi, kalau berkenan bisa share screen-nya untuk menggambar garis resisten, support, dan lain-lain di TradingView teman-teman, buat nanti Mas Wandi komentari atau kasih masukan. Oke, siap. Ya boleh juga kayak gitu, kita langsung praktek, kemudian teman-teman coba gambar garis-garisnya yang support resisten. Bagi yang nggak kebagian nanti bisa kita lanjutkan di grup Telegram nanti. Nah, kemudian kita klik di sini chart di atas sini ya, chart. Nah, ini indikator yang bisa saya gunakan, cuma beberapa aja. Teman-teman bisa gunakan di sini, coba ya. Nah, di sini teman-teman bisa membuat watchlist ya. Bisa membuat watchlist, tinggal klik tanda tambah aja. Nanti itu ya, di sebelah kiri sini, di kotak sebelah kiri sini, kiri atas, teman-teman bisa mengetikkan simbol IHSG misalnya. Nah, di TradingView ini IHSG namanya composite. Teman-teman bisa klik seperti ini, kata-katanya composite. Sudah, kalau sudah, ketik composite, kemudian enter. Nah,
Oke, kemudian di sini time frame-nya harian ya. Time frame-nya D ini singkatan dari daily. Kita bisa klik di sini, kita bisa pilih chart untuk 1 detik, 5 detik, 15 detik, hitungan menit, ya 1 menit, 3 menit, 5 menit, hitungan jam, hari, minggu, bulan. Gitu. Nah, kita coba kita ingin melihat tren dulu ya. Jadi kita kalau untuk melihat tren jangka panjang, enaknya kita gunakan chart mingguan. Jadi kita klik 1 minggu atau weekly, simbolnya W di sini ya. Minggu. Nah, ini adalah chart mingguan untuk IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Di sini tertulis di pojok kiri atas. Nah, kemudian untuk memperbesar atau memperkecil grafik ini, teman-teman bisa menggunakan scroll ya di mouse teman-teman, atau di bawah sini ada tanda tambah dan tanda minus. Ada tulisannya, kalau yang minus perkecil, yang tanda tambah perbesar. Oke, teman-teman. Kalau ada yang mau tanya, silakan ya. Kalau misalnya ada ketinggalan. Nah, jadi pertama, teman-teman, sebelum kita menentukan membeli saham apa, gitu, kita masuk belinya kapan, gitu, dan mau beli hari ini atau enggak, kita tentukan dulu tren dari sebuah saham. Nah, yang sebagaimana saya sampaikan di minggu lalu, IHSG ini adalah ibarat sebuah lautan. Jadi ketika lautan ini sedang badai, sebaiknya kita menepi dulu ke pinggir pantai. Kita lebih baik nggak usah trading dulu. Gitu, makanya seringkali di diskusi grup-grup saham membahas tentang IHSG. IHSG ini statusnya sedang naik atau sedang turun gitu. Nah, kemudian kita akan coba cek tren dulu ya sama-sama teman-teman ya. Jadi kita scroll dulu, kita perkecil dulu chart IHSG ini, katakanlah segini ya. Misalnya dari tahun 2008 sampai hari ini tahun 2021. Kita masih di chart weekly. Kemudian di sebelah kiri sini, atau barangkali teman-teman belum ada ya indikator ini ya, menu ini ya, menu ini. Teman-teman bisa klik di pojok kiri atas garis 3. Klik di sini. Nah, kemudian di bawah sini ada pilihan panel gambar, teman-teman aktifasi. Kalau masih diaktifasi, masih belum diaktifasi, menu untuk membuat garis-garis di sini nggak ada di sebelah kiri. Jadi kita klik di sini aktivasi sehingga muncul pilihan untuk membuat garis-garis di sebelah kiri ini. Oke, sudah ya. Nah, kemudian di bagian sini ada pilihan untuk membuat garis trend atau trend line, kemudian ada garis horizontal, garis vertikal. Jadi kalau garis trend ini, nanti teman-teman garis seperti ini aja, gitu ya. Nah, kemudian kalau garis horizontal, garisnya akan panjang terus, gitu. Garisnya akan terus memanjang. Tadi kalau garis trend aja, itu cuman garis sesuai dengan panjang yang kita inginkan. Kemudian ada panah yang bisa kita gunakan, jadi garis trend, garis horizontal, kemudian garis panah untuk membuat panah gitu, misalnya dari sini bergerak ke sini gitu. Jadi kita klik pertama di sini, kemudian kita tarik ke sini misalnya. Sambil teman-teman praktek ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita coba ya teman-teman. Nanti di bawah sini ada banyak sekali menu pilihan di sini untuk analisis pergerakan candlestick. Kemudian juga kita bisa menggambar kotak, kemudian busur, kurva.
Kemudian kita bisa membuat tulisan juga di sini. Teks misalnya. Nah, kita buy on misalnya 3.500 gitu misalnya. Nanti klik OK, akan ada di sini. Gitu. Nah, kemudian kita bisa geser-geser juga posisinya. Gitu. Cuman yang paling sering kita gunakan adalah garis trend ini. Jadi kita kembali lagi ke garis trend ya, ke atas ini. Kita pilih garis trend. Kemudian kita ingin melihat tren IHSG. Tren IHSG dari bawah sini ya, misalnya ya. Jadi kita ambil titik paling bawah IHSG di sini ya. Di rentang waktu ini kita ambil di sini, kemudian kita klik di sini, kemudian kita tarik. Misalnya kita tarik, misalnya kita beranggapan ya kita berada di tahun 2015 misalnya. Berarti garis ini sudah lewat, kita tarik sampai melewati titik garis ini ya. Persis di titik garis ini. Nih. Jadi kita tarik dari garis bawah, dari titik di sini, tarik garis, kemudian titik ini, kemudian ternyata melewati titik ini juga, gitu. Dan kemudian ditembus di sini. Sebagaimana saya sampaikan minggu lalu, untuk menarik sebuah garis tren, kita butuh minimal 2 titik, teman-teman. Saat ini kita sedang menarik titik dari sini ya, 1, kemudian 2, dan ternyata tersentuh juga di titik ini, dan di titik 4 ini. Nah, ini teman-teman masih ingat namanya, kalau garis yang di bawah, garis apa? Garis support. Garis support ya. Nah, kemudian kita tarik garis resistennya. Garis resistennya, misalnya kita tarik dari atas ini. Kalau support di bawah, kalau resisten di atas ya. Nah, kita tarik misalnya ketemu dengan 2 titik ini, misalnya ini. Oke, gitu. Kita tarik dari titik atas ini, kemudian di sini ketemu, kemudian di sini hampir ya. Kemudian di sini ketemu sedikit, jadi minimal 2 kali sudah terpenuhi ya persyaratannya. 2, 3. Gitu. Ini garis support di bawah, ini garis resisten di atas. Gitu. Nah, kemudian ketika garis support atau resisten sudah tertembus ya, misalnya di sini dia sudah tertembus dan ternyata nggak balik lagi ke dalam. Kalau dia balik lagi masuk ke dalam, berarti tren masih tetap lanjut naik ke atas. Gitu. Kita sudah bahas juga minggu lalu bahwa kalau tren naik ke atas, jadi pergerakan candlestick-nya naik ke atas, berarti trennya sedang bullish. Nah, kemudian ketika garis support di sini sudah tertembus ya, kemudian ternyata nggak naik lagi ke bawah, dia bergerak naik tapi masih di bawah, garis supportnya, kemudian malah turun lagi, berarti sudah terkonfirmasi bahwa garis support ini sudah dijebol ya, istilahnya sudah tertembus ke bawah, dan kita konfirmasi bahwa tren sudah berubah. Nah, kemudian ada yang tanya, garis tren ditariknya rentang berapa lama? Bisa hanya 2 bulankah untuk menentukan tren? Nah, untuk menentukan sebuah tren jangka panjang, kita minimal tarik 1 tahun. 1 tahun minimal. Karena kalau misalnya teman-teman minggu lalu ikuti ya webinar kita, ada primary trend atau tren yang utama, ada secondary trend atau tren jangka menengah, dan ada tren minor atau tren kecil. Nah, tren yang utama ini rentang waktunya di atas 1 tahun. Jadi sebuah indeks kita katakan dia sedang bullish ataukah bearish, sedang uptrend ataupun downtrend,
minimal kita konfirmasi 1 tahun, 1,5 tahun atau 2 tahun gitu, minimal 1 tahun. Nah kemudian kalau kita ingin melihat tren sekundarinya, jadi ini kan ada tren sekundari ini, apa namanya yang pendek-pendek ini ya, ini sekundari juga, kemudian ini sekundari juga, ini hitungannya bulan, time frame-nya bulan. Jadi 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 10 bulan, gitu, itu masih dalam kategori medium trend. Nah, kemudian kalau untuk periode yang minor ya, minor trend atau tren yang jangka pendek, biasanya ini cuma beberapa minggu aja, gitu. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai 4 minggu gitu. Biasanya sih orang pakai patokan untuk short trend ini 3 minggu maksimal gitu teman-teman. Nah, kemudian teman-teman ya, ketika tren sedang bergerak naik ke atas ya, dari sini ke sini, dari sini ke sini nih, sedang naik ke atas, teman-teman lihat bahwa harga ini nggak langsung bergerak lurus, dari sini terus saja, nggak. Tapi dia ada naik, turun. Nah, di sini dia naik, kemudian turun, kemudian naik, kemudian turun, naik, turun. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi harga ini nggak bergerak langsung lurus aja gitu, tapi ada naik turun, naik turun. Nah, apa yang terjadi? Tentu saja pergerakan harga ini tergantung pada psikologis dan mekanisme di pasar. Jadi ada faktor supply dan demand di sini, permintaan dan penawaran. Nah, tentu saja ada banyak hal yang terjadi di sini yang sudah dicerminkan oleh pergerakan harga saham ini. Misalnya ketika 2009 nih, ini naik sangat cepat sampai tahun 2011 ya teman, sampai akhir 2010 ya, sampai awal 2011. Bahkan turun sebentar aja kemudian naik lagi, turun sebentar lagi aja kemudian naik lagi. Tapi pergerakan sangat cepat ini mulai tahun 2009 sampai awal 2011. Mungkin kita nggak tahu ada apa gitu, tapi sebetulnya sudah tercermin di sini, yaitu Indonesia atau di seluruh dunia juga sedang ada krisis global kan, sejak tahun 2008 ya, 2008-2009 ada krisis global, kemudian IHSG jatuh dari 3.000-an ya, hampir 3.000. Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan sini. Nah, ketika teman-teman klik, bukan klik ya, arahkan kursor teman-teman ke arah candle sini ya, ke arah puncak candle, kemanapun teman-teman mengarahkan, di sebelah kanan ini ada harga. Misalnya saya bergerakan di sini, di sebelah kanan ada harga 2.823 rupiah ya, IDR 2.823 rupiah, harga IHSG ya, pada tanggal 7 Januari, pada minggu 7 Januari, karena ini adalah chart mingguan. Seperti itu teman-teman. Jadi mempelajari technical analysis ini memberikan kita banyak sekali informasi tentang kondisi investasi di Indonesia maupun kondisi sosial, ekonomi, gitu, dan politik, gitu, apapun yang terjadi di sini sudah sangat erat tercermin di pergerakan harga dari IHSG. Jadi kita mengalami krisis ekonomi tahun 2009, sejak 2008 ya, kemudian 2009 kita mulai bangkit lagi, ekonomi mulai bangkit, dan itu larinya sangat cepat gitu. Kemudian mungkin orang-orang juga berpikir bahwa larinya sudah cepat dan semua uang para investor sudah masuk ke pasar modal, makanya pergerakannya agak melambat gitu teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kita ada istilah namanya high dan low gitu, high dan low. Mungkin bisa agak di zoom ininya Wandi. Oke ya, saya zoom dulu ya. Nah, gini nih.
Nah, enak ya. Oke, siap. Nah, kita bisa lihat di sini ada high dan low. Nah, kita coba balik lagi ke belakang tahun 2008, teman-teman. High-nya ini adalah puncak dari pergerakan IHSG ya. High, ini adalah high. Kita tulis high. Kemudian high juga di sini. Sebentar, nggak ngambek dia. Nah, ada high lagi di sini. Kemudian high, jadi puncak-puncak dari candlestick ini adalah kita sebut high. Itu kemudian ada low, 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 low. Nah, kemudian di sini juga low, di sini high, di sini low, di sini high, di sini low. Kemudian di sini kita bisa bilang high, low, high, low, high, low. Nah, jadi ini konsep yang sangat penting untuk teman-teman pahami ya. Jadi pergerakannya ini, begitu IHSG naik, pasti ada koreksi. Naik, koreksi. Naik, koreksi. Naik, koreksi. Naik, koreksi. Naik, koreksi. Naik, koreksi dalam. Kemudian naik, koreksi. Gitu. Jadi ketika teman-teman diskusi di grup saham, oh IHSG udah ketinggian. Nah, kenapa memang ya ketika IHSG ketinggian? Karena ini sudah jadi apa namanya properties ya, karakteristik dari pergerakan suatu indeks ataupun saham. Ketika dia sudah naik pasti akan ada koreksi. Cuma masalahnya kita nggak tahu dia koreksinya sampai sedalam apa, naiknya sampai sejauh apa gitu. Yang bisa kita lakukan adalah ya kita berhati-hati gitu. Dan ada banyak teori yang bisa kita gunakan untuk mengukur sejauh mana dia naik, sejauh mana dia turun gitu. Nah, teman-teman di sini kita bisa lihat ya, high low, high low, high low. Ketika suatu indeks ini bergerak dalam kondisi bullish, teman-teman bisa lihat high-nya ini semakin lama semakin tinggi. High di sini mungkin sedikit saja lebih tinggi atau sama kita bisa bilang. Kemudian dia membentuk lebih tinggi lagi high-nya. Kemudian lebih tinggi lagi high-nya. Kemudian lebih tinggi lagi. Kemudian lebih tinggi lagi. Koreksinya juga begitu ketika koreksi. Dia dikoreksi di sini, kemudian di sini sempat lebih rendah, kemudian naik, koreksi di sini lebih tinggi, low-nya lebih tinggi, low-nya lebih tinggi. Nah, kemudian di sini juga low-nya sebetulnya masih lebih tinggi. Nah, cuman di sini high-nya sudah lebih rendah, gitu. Jadi, ketika market sedang bullish ya, sedang bullish, maka pergerakan suatu saham akan membentuk higher high. Jadi high-nya semakin tinggi dan higher low. Gitu. Oke teman-teman ya. Nah kemudian ketika tren sudah berubah, teman-teman, high-nya ini menjadi lebih rendah daripada yang sebelumnya. Gitu. Dia akan semakin turun. Low-nya juga nanti akan semakin turun lagi. Langsung dalam ke sini ya. Gitu. Jadi ketika bearish, market sedang bearish, ini fondasi yang sangat penting ya buat teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah bisa melihat dengan chart kosong gitu, cuma candlestick aja teman-teman bisa membedakan oh ini market sedang bullish, oh ini market sedang bearish gitu. Nah ketika bearish maka dia akan membentuk lower high dan lower low. Jadi pucuknya semakin rendah, dasarnya juga semakin rendah, gitu. Kemudian pucuknya semakin rendah, dasarnya semakin tinggi. Nah, di sini sih mulai menarik teman-teman, gitu. Jadi pucuknya masih rendah, tapi dasarnya sudah semakin tinggi. Artinya ini ada indikasi bahwa indeks mulai bergerak naik. Gitu. Oke teman-teman ya, kalau ada yang ingin bertanya silakan. Gitu. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan.
Jadi ini konsep Ya. yang paling penting, teman-teman. Ya. Ya. Sudah ada pertanyaan soal contoh di harga saham yang terbaru Om katanya. Insya Allah ya, Ya, ini ya, terima ya. kasih pertanyaannya. Nanti di ujung supaya kita nggak Ya, lepas betul. dari konsepnya dulu nih. Konsep pentingnya yang dibahas tadi sama Bang Wandi ini untuk mengidentifikasi bull atau bear market ya, trend betul, bull atau bear. Betul, iya. Iya, saya sengaja teman-teman ambil dari sejarah dulu ya yang sudah terjadi karena chartnya sudah terbentuk. Jadi kita sudah punya gambaran konsepnya seperti itu. Gitu. Oke. Sekarang kita zoom out, teman-teman bisa scroll out atau menggunakan tombol sini ya, perkecil. Kita geser, kita klik, kemudian drag ke arah kanan. Kita geser, drag ke arah kanan. Oke, kita scroll lagi biar chartnya lebih besar lagi. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan IHSG saat ini? Nah, ini menarik pastinya. Kalau kita lihat, teman-teman, kita ingin menarik garis tren dulu. Pergerakan IHSG resistennya, dia berada di mana nih? Kita bisa tarik di sini. Jadi dari pucuk si candlestick paling tinggi, walaupun dia cuma ekor, tetap kita ambil ini sebagai titik paling tinggi ya teman-teman, karena sebetulnya ekor ini bukan berarti transaksinya lebih sedikit gitu, tapi bisa jadi di ekor sini transaksinya volumenya juga sangat banyak jumlahnya gitu. Jadi kita ambil tetap harga paling tinggi. Alasannya sudah saya kemukakan juga di webinar minggu lalu. Nah, kemudian kita bisa tarik lagi garis dari titik sini ke titik sini. Gitu. Jadi resisten ini bisa banyak ya. Mungkin teman-teman ketika di grup saham juga melihat ada yang share analisa tarik-tarikan garis mereka, itu garisnya bisa banyak banget gitu. Nah, kemudian ketika di bawah ya, saya perbesar lagi. Dari bawah kita ambil yang harga paling bawah, kemudian ketemu harga paling bawah juga di sini. Gitu. Nah, kemudian yang atasnya juga kita tarik yang atas ini, boleh ke sini juga teman-teman tarik. Boleh juga dari sini ke sini. Gitu. Nah, banyak ya, bingung ya. Nah, kita ambil yang ini aja. Gitu. Oke. Nah, kemudian untuk garis ini kita ingin melihat, kan sebetulnya IHSG sedang bergerak dalam downtrend ya, kalau kita lihat ya, sebetulnya dari sini kemudian bergerak ke bawah, karena kita lihat ini sedang bergerak dalam kemiringan ke bawah. Nih, teman-teman lihat di sini ada high, kemudian lower high, kemudian lower high, kemudian low-nya di sini low, kemudian low lebih tinggi, kemudian di sini low lebih tinggi, lebih rendah, kemudian tiba-tiba jatuh gitu. Kemudian dia membentuk high di sini, tetap lebih rendah daripada yang di sini ya. Kemudian low-nya lebih tinggi lagi, kemudian high di sini sedikit lebih tinggi dari sebelumnya, kemudian ada low, ada high lagi, kemudian low. Nah, ini kita sudah melihat bahwa ini sudah ada pergerakan bullish dari IHSG, dari sebelumnya sedang bearish gitu. Cuma masalahnya, apakah dia cuma bullish sesaat aja gitu. Jadi dari bawah sini ya, bergerak cuman ke atas sini aja, kemudian dia akan turun lagi ke bawah. Kalau seperti itu kejadiannya, teman-teman, berarti dia masih membentuk lower high di sini ya, misalnya.
berarti artinya dia masih membentuk trend bearish gitu teman-teman, karena high-nya masih lebih rendah daripada high yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah kemudian makanya banyak yang bilang bahwa IHSG minggu-minggu ini sedang dalam penentuan gitu, apakah dia masih di dalam trend bearish-nya ketika dia nggak sanggup bergerak lebih tinggi dari garis ini. Nah kemudian dia turun lagi ke bawah dan ternyata masih tembus lagi ke bawah gitu, masih tembus lagi ke bawah di garis ini, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ada yang melihatnya dari sudut pandang yang lain gitu. Jadi memang IHSG selama beberapa tahun ya, dari tahun 2008 ini sedang bergerak turun gitu. Kemudian biasanya setelah krisis gitu, jadi orang-orang yang sudah senior ya, yang sudah berpengalaman lebih banyak gitu, di dunia saham, mereka mengatakan bahwa setiap krisis indeks itu akan bergerak sangat bullish gitu. Nah oleh karena itu banyak sekali trader maupun investor yang berkeyakinan ketika krisis besar-besaran ya, indeks jatuh sangat banyak gitu, turun sangat banyak, kemudian dia akan berbalik dengan sangat kuat gitu, akan berbalik dengan sangat kuat dan menghasilkan pergerakan yang sangat bullish gitu. Oleh karena itu banyak yang beranggapan bahwa IHSG masih dalam koridor bullish-nya, yaitu di mana, nah berdasarkan garis trendline yang ini ya, yang ini dan ini gitu teman-teman. Nah kalau kita lihat di sini ada low, kemudian ada high, kemudian membentuk higher high, kemudian low, di sini ada low lagi ya. Jadi low, high, kemudian low di sini lebih tinggi, dia bergerak naik gitu ya. Kemudian high-nya juga lebih tinggi, low-nya juga jadi lebih tinggi lagi. Ini adalah indikasi bahwa indeks sedang bergerak dalam bullish-nya gitu. Nah, kemudian ada high di sini, kemudian sedang menuju ke low-nya. Nah, low-nya di mana? Kita berharap bahwa dia akan menyentuh garis ini ya, akan menyentuh garis di sini ini. Bisa jadi di sini, ataukah di sini, ataukah di mana kita nggak tahu gitu. Tapi kalau misalnya dia menyentuh garis di sini, artinya ini akan menjadi low yang ini gitu, karena dia adalah harga terendahnya di sini ya gitu. Ketika dia sudah berubah arahnya gitu, misalnya kan harga terakhir di 6.151 ya teman-teman. IHSG di puncak sini kan, penutupan hari Jumat kemarin di harga 6.151 gitu. Jadi proyeksi pergerakan IHSG kemungkinan akan berada di range ini, garis ini ke sini gitu. Nah kemudian dia akan bergerak ke arah mana ya, tentu saja kita berharap akan bergerak ke arah atas gitu. Dan ada teori juga namanya Elliott Wave. Jadi Elliott Wave itu seperti zigzag teman-teman, dia akan bergerak, ada 5 ya, sebentar, polanya itu seperti ini, begini, dan naik lagi gitu. Jadi teman-teman, kita beranggapan bahwa IHSG sedang dalam koreksi wajar gitu, selama dia masih berada di koridor garis ini gitu. Sebetulnya baru terkonfirmasi bahwa bullish-nya sudah selesai ketika dia membentuk low yang lebih rendah. Dari mana? Dari low yang sebelumnya gitu. Makanya ada banyak juga para trader profesional yang sebetulnya mereka ngeri gitu ketika IHSG, ketika indeks ini naik dengan sangat cepat. Ketika IHSG naik sangat cepat, maka akan meninggalkan base ya, atau support yang jauh di bawah gitu. Ketika dia turun, maka dia harus turun ke bawah lagi gitu. Ketika dia bergerak turun di bawah dari low ini ya,
dari sini misalnya, dia bergerak ke sini, nah berarti ada potensi bahwa bullish-nya sudah berakhir, gitu, karena dia sudah membentuk lower low. Begitu prinsipnya teman-teman. Nah, cuman ini kan kita baru narik garis diagonal aja ya, garis yang miring gitu. Support resisten juga bisa berupa garis yang horizontal. Jadi teman-teman bisa pilih di sini garis horizontal. Nah, di sini ada ya pilihan garis horizontal, klik, kemudian kita cari titik di mana kira-kira banyak sekali disentuh oleh harga. Nah, saya pilih di sini kurang lebih nih, area sini ya. Bisa di sini. Kalau teman-teman mau edit bisa ya, klik di garis ini, kemudian ada setting di sini. Nah, pilihan pengaturan, teman-teman bisa pilih Kasih mau warna garis yang berbeda, ataupun iya bisa pilih garisnya putus-putus atau enggak gitu. Saya suka aja garis putus-putus, kemudian warnanya juga bisa disesuaikan. Gitu. Kemudian klik OK. Nah, kemudian ada lagi support di sini ya. Nah, sekali. Gitu. Kita klik lagi di sini. Garis horizontal, kita klik lagi, kemudian taruh di sini. Gitu. Nah, kemudian ada istilah support kuat sama resisten kuat. Support kuat artinya ketika suatu garis suatu harga disentuh beberapa kali oleh candle gitu, misalnya di sini sempat disentuh bahkan dilewatin, kemudian di sini juga, kemudian pernah juga di sini jadi support gitu. Nah, ini kita beranggapan bahwa ini adalah support yang kuat gitu. Kemudian di sini juga sekali, kemudian di sini juga area sini juga pernah, kemudian area sini juga pernah gitu. Dan di sini juga pernah minggu lalu ya gitu. Jadi bisa jadi ini menjadi support di sini. Jadi sudah selesai misalnya berhenti di sini, kemudian harga akan naik gitu ya, paling bergerak di sini, pelan-pelan dia bergerak naik. Gitu teman-teman. Tapi bisa juga dia bergerak masih turun ke bawah lagi. Ini kan harga terakhir di sini ya, di 6.151, kemudian dia terus bergerak turun lagi, terus bergerak turun misalnya di sini, atau bisa juga masih terus lagi di sini gitu sampai menyentuh support yang kedua ini gitu. Makanya kan sering para analis itu mereka mengatakan bahwa IHSG akan bergerak ke 5.800. Dapatnya dari mana sih? Ya dari sini gitu. Mereka ngelihat titik terendah yang pernah dicapai berapa sih gitu. Ada yang bilang 6.000. Nah, 6.000 kita kasih lagi ya garis di sini, klik garis horizontal. 6.000 itu di sini berarti mereka ambil di sini. Gitu, mereka ambil di titik ini. Kenapa? Karena memang di titik ini pernah disentuh beberapa kali, 1, 2, kemudian di sini juga cuman tertembus, dan di sini juga beberapa kali gitu teman-teman. Dan sebagaimana saya pernah sampaikan juga di minggu lalu bahwa support ini bisa jadi resisten dan resisten bisa jadi support gitu. Jadi intinya kita cuma cari range harga di mana ada ujung-ujung dari sebuah candle, baik ujung bawah maupun ujung atas gitu. Nah, ketika analis bilang IHSG akan turun sampai 6.000. Nah, di mana mereka ambil dasar analisisnya dari sini gitu. Kemudian sampai 5.800 misalnya. Berarti mereka ambil di range ini gitu misalnya. Nah, kemudian ada yang bilang sampai 5.600 gitu. Dan buruk-buruknya sampai 5.400 gitu. Ada yang bilang sampai 5.400 gitu. Jadi kok banyak banget angkanya gitu, banyak banget titiknya prediksi IHSG gitu. Ya memang kita ngambil dasar dari target IHSG kenaikan ataupun penurunan ya dari pucuk-pucuk ini. Gitu, dari pucuk-pucuk ini teman-teman. Gitu, ketika awalnya di 6.500 kan, kemudian turun, wah
mungkin turun sampai 6.000, oh ternyata jebol lagi. Oh target kita mungkin kita turunin lagi ke 5.700 gitu. Kok jadi nggak konsisten? Ya apa namanya analisis bisa benar juga bisa salah gitu, dan market yang akan menentukan. Oke. Gitu teman-teman. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan dulu Bang. Ya gimana? Pertama ini kalau narik support atau resistennya di candle weekly, hasilnya akan sama nggak dengan ditarik pakai candle daily? Ya, hasilnya akan beda. Hasilnya akan beda. Kita coba ya. Kita akan coba nih. Alright. Nih, kita coba ke harian. Nah, kadang ada nah ini kan sebetulnya trennya sama gitu, cuman titiknya nggak tepat di garisnya, gitu. Kadang bisa lebih bawah, kadang bisa lebih atas gitu. Cuman secara tren masih sama sih. Ya. Dan gitu. mungkin ada tren minor kali ya Bang yang nggak kelihatan kalau di weekly. Kalau di daily ini kan jadi ada tren minor tuh yang kelihatan. Ya, betul. Pertanyaan selanjutnya, nariknya dari pucuk ke pucuk dan dari lembah ke lembah, benar? Pucuknya selalu dari ekor candle atau closing candle? Dari harga tertinggi. Jadi misalnya ini kan closing nih. Nah, ini kan closingnya di tengah sini ya. Gitu, tapi kita tariknya ke harga tertinggi, kita temukan ke harga tertingginya. Gitu. Dengan alasan yang tadi sudah saya sampaikan ya teman-teman ya. Bisa jadi volume transaksi paling tinggi ini bukan di body candle ini, bukan di antara opening dan closing, tapi bisa jadi di ekornya. Gitu. Oke. Terus pucuknya harus sekaku itu katanya, atau pucuknya harus sekaku itukah dari ekor saja, atau kadang boleh nyenggol body sedikit Mas? Ini boleh aja ya? Iya, kalau saya sih fleksibel aja gitu. Kalau saya fleksibel gitu. Yang penting kita sebetulnya kan ingin tahu pergerakan trennya ke arah mana gitu. Cuma untuk orang yang sudah profesional, yang sudah berpengalaman, mereka lebih tepat lagi memang gitu. Mereka ingin mendapatkan angka yang sangat akurat gitu. Okay. Nanti pengalaman yang akan menjadikan kita lebih akurat. Ya. Ini ada pertanyaan soal time frame. Perlu nggak Om pakai support untuk jenis berbeda? Saya sering lihat di grupnya Mas Wandi pakai 2 jam dan daily gitu ya. Ya. Oh ya. Jadi ini pertama kita menentukan tren dulu ya, teman-teman ya. Tren jangka panjangnya seperti apa. Nah, kemudian ketika kita sudah mau transaksi, pertama kita sudah mau menentukan kita mau beli saham ini nih misalnya, atau kita lihat pergerakan IHSG seperti apa, gitu. Nah kemudian kita lihat bahwa IHSG kita yakin masih bullish gitu, walaupun masih ada resiko dia masih turun ke bawah gitu, menyentuh supportnya, gitu. Kemudian kita mau lihat lagi jangka pendeknya seperti apa sih pergerakannya gitu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di candle yang biru ini ya, candle terakhir ini, yang biru ini sebetulnya dia nggak bergerak dari bawah terus ke atas gitu. Ternyata ada merah-merahnya juga. Nah, teman-teman bisa lihat minggu pertama ya di bulan Februari, kebetulan tanggal 1 Februari di sini, kemudian ada merah seperti itu, dan kemudian ada hijau lagi. Nah, jadi teman-teman bisa lihat candle 1, 2, 3, 4, 5 ini seminggu kemarin membentuk sebuah candle dalam 1 minggu gitu kalau kita lihat. Nah, ini kan jadinya seperti ini. Tapi dari hariannya begini dia gitu. Ada merah-merahnya juga gitu. Nah, kemudian ketika kita mau eksekusi nih, kita sudah menentukan saham A sedang bergerak dalam tren bullish gitu misalnya. Nah, kemudian kita mau beli gitu. Nah, kapan saatnya beli? Gitu misalnya ya. Kita akan lihat tarik lagi di sini nih misalnya. Oh, ternyata di sini dia sudah dekat resisten nih. Sudah dekat sekali sama pucuk nih. Kita lihat berapa kenaikannya, potensi kenaikannya misalnya. Nah, cara ngukur ini teman-teman bisa juga dari sini. Di sebelah kiri sini
rentang harga ya. Rentang harga, kita klik, kemudian kita ukur harga terakhir sekitar segini, 6150 ya. 51. Nah, kita lihat kemungkinan IHSG akan naik 0,83% lagi, kemudian turun gitu karena ada resisten. Gitu. Nah, kemudian katakanlah ceritanya nih, kita sedang ada di sini misalnya nih. Hari ini sedang ada di candle hijau ini gitu, dan kita lihat bahwa IHSG mulai mantul nih gitu. IHSG mulai mantul. Nah, kemudian apakah sudah terlalu tinggi mantulnya atau masih ada kesempatan IHSG naik lagi? Nah, saya gunakan time frame yang lebih kecil lagi gitu, dan itu saya gunakan untuk eksekusi belinya gitu. Jadi pertama saya lihat tren jangka panjangnya, tren primernya. Oh, masih bullish. Oke, saya mau beli saham ini. Kemudian hari apa saya beli? Apakah hari ini cocok kalau saya masuk? Oh, ternyata masih koreksi misalnya, ya udah saya tunggu gitu misalnya. Nah, kemudian ternyata dia harga baru mantul di bawah, gitu, baru bergerak dari bawah mau ke atas. Oh, berarti saya mau masuk di situ gitu. Dan belinya apakah pagi atau sore? Saya lihat time frame 2 jam atau 1 jam gitu. Misalnya 1 jam. Kita lihat 1 jam. Oh, ternyata misalnya dia sedang ada di resisten. Gitu, misalnya di sini kita tarik, ataukah bisa juga di sini gitu. Dan ada orang yang narik resisten atau support ini bukan cuma garis teman-teman ya, tapi kotak. Gitu, saya suka kotak karena harga ini kan nggak terlalu akurat harus nyentuh garis gitu, bisa aja resisten atau support ini berupa range. Nah, kalau untuk narik kotak, teman-teman di sebelah kiri sini ada yang gambar kuas ini, kita klik yang persegi. Kita klik di sini persegi, kemudian kita tarik titik tertinggi, gitu. Kemudian tarik lagi ke titik yang lainnya lagi, ke ujungnya yang atas gitu. Jadi saya ambil range bahwa resistennya ini adalah dari sini, titik tertinggi dari sini, kemudian dari sini. Gitu. Kebetulan ada gap di sini ya, teman-teman bisa lihat. Kemudian ada juga gap di sini, gitu. Nah, kemudian IHSG apa yang terjadi pada minggu lalu, dia sempat nyentuh range resisten saya, kemudian turun lagi. Nah, kemudian dia akan naik menuju ke sini, bisa jadi jebol ataukah turun lagi, gitu, teman-teman. Dan ketika teman-teman lihat di sini, kita tetap pakai aturan yang sama ya. Walaupun di chart 1 jam, ini ada low, kemudian membentuk higher low, kita berharap high-nya juga dia tetap membentuk higher high, gitu misalnya, seperti ini. Kemudian higher low. Nah, gitu. Jadi dia sedang bergerak bullish gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan, karena ini misalnya adalah sebuah resisten, bisa jadi dia akan bergerak di sini, kemudian turun lagi, terus naik lagi. Jadi sideways di sini sebelum dia melanjutkan kenaikan lagi. Gitu, itu sangat mungkin terjadi, teman-teman. Gitu. Jadi kenapa saya menggunakan time frame beberapa jenis gitu ya? Itu untuk menentukan pertama trennya seperti apa, kemudian harinya hari apa, dan tepatnya saya masuknya jam berapa gitu. Bahkan ada orang yang pakai chart 15 menit juga. Yeah. Gitu. Kalau teman-teman mau lihat 15 menitannya seperti apa, nah seperti ini. Gitu, teman-teman. Oke, Mas Wandi, ini ada beberapa pertanyaan, tapi kayaknya ini sudah lebih advance ya. Pertama yang nanya tentang, saya sering dengar tentang dynamic support. Itu apa ya Bang? Support di candle 1 menit kah, makanya disebut dynamic. Saya kira itu tentang MA ya? Ya, ini dynamic support ini moving average. Ya. Nanti kita akan bahas ya. Dynamic support ini masuknya technical analysis modern ya? Ya.
gitu. Ya, termasuk juga pertanyaan terkait dengan Fibonacci, Bang. Ya, Kayaknya ini Fibonacci retracement baru di technical support modern ya. Sorry, technical analysis modern. Ya. Oke Bang, ini ada yang nanya nih, kenapa dari tadi dibahasnya IHSG mulu gitu kan, kita nggak beli IHSG? Iya, betul. Tadi kan IHSG sudah kita bilang ya, IHSG ini ibarat sebuah lautan, ketika ada badai, lebih baik kita menepi dulu gitu. Ketika badai sudah hilang, baru kita mulai berlayar lagi gitu. Dan sudah saya jelaskan juga di minggu lalu, ketika kita membeli saham ini karakternya macam-macam teman-teman. Ada yang IHSG naik 1%, untuk saham tertentu kayak misalnya Antam, BRIS, kemudian KF, INAF misalnya ya, mereka naik bisa sampai 25% gitu. Kemudian ketika IHSG minus 0,1%, nah saham-saham yang volatilitasnya tinggi ini mereka bisa langsung minus 6%, minus 7%, kayak gitu teman-teman. Gitu. Jadi pertama kita bahas IHSG dulu. Nah, kalau misalnya untuk saham ya, setelah ini yang nggak ada pertanyaan lagi, kita akan masuk ke saham, boleh? Ya, ini pertanyaan terakhir, Bang. Ya. Misal harga sekarang membuat low, bolehkah langsung menarik support ke candle hari terakhir? Misalnya nih kayak sekarang lah gitu ya. Ini kan hari IHSG hari ini ditutup 6151 kan ya. Ya, itu bisa langsung narik dari high-nya langsung Bang ke 6151 kan, itu high sebelumnya di 6.500 ya. Iya, betul. Ya, jadi kemarin kan kita ini ya ketika di grup ya, di grup Mas Yudi ini membahas, jadi hari Jumat ini katanya penentuan apakah IHSG masih akan naik ataukah sudah bergerak turun lagi gitu, mau bergerak turun ke bawah. Nah, ini kita pakai chart daily ya teman-teman. Nah, jadi untuk menentukan higher high atau higher low gitu, ataukah dia sudah puncaknya ataukah sudah dasarnya dari sebuah pergerakan saham ya, dia naik atau turun gitu ya, itu kita butuh konfirmasi 3 candle gitu. Jadi contohnya saya katakan di sini misalnya nih ya, ini kan paling tinggi nih gitu, dia bergerak tinggi gitu. Nah, kemudian dia turun satu nih, ini kan candle yang pertama 1, kemudian 2, ini 3. Oh, berarti ini sudah konfirmasi bahwa dia sudah bergerak turun ke bawah gitu. Nah, contohnya lagi, misalnya katakanlah kita lagi ada di hari ini nih misalnya ya. Nih 1, kemudian 2, 3, ini masih bergerak naik ke atas walaupun candlenya merah dan dia lebih bergerak turun ke bawah ya, closingnya, tapi puncaknya ini masih tetap bergerak naik atau sama gitu. Nah, kita konfirmasi dari 3 candle, 1, 2, bahkan di sini di zoom kali Bang, gedein. Ya, saya zoom dulu ya. Nah, ini enak begini. Oke. Jadi tadi di sini ya kita lihat ya, 1, 2, 3. Ini mereka bergeraknya sedikit naik atau sama lah kita bilang ya. Walaupun closingnya misalnya masih atau lowernya masih bergerak turun atau closingnya bergerak turun, tapi puncaknya masih belum selesai gitu. Artinya si candlestick ini masih bisa bergerak terus naik sebetulnya gitu. Jadi kenaikannya dia masih ada potensi naik gitu. Dan kemudian di sini 1, 2, 3. Ini yang ketiga masih bergerak di atas ya, titik tertingginya, harga tertingginya. Jadi belum kita bilang bahwa dia sudah bergerak turun, belum gitu. Nah, baru kita konfirmasi di sini teman-teman yang tadi saya sampaikan, 1, 2, 3. Begitupun di bawahnya gitu. Ketika ini 1 di sini ya, candlestick paling besar ini 1, kemudian bergerak ke bawah, ke atas 2, 3 gitu. Walaupun candlesticknya merah sampai 3 hari ini gitu, tapi kita sudah katakan bahwa dia sudah mantul, konfirmasi mantul gitu. Kita butuh minimal 3 candle
untuk konfirmasi bahwa pergerakan candlestick ini sudah berubah gitu. Baik, Bang Wandi, kita lanjut ke trading setup barangkali, Bang. Pilih salah satu Oke, saham. siap. Pilih, ya kita coba saham ya, saham sejuta umat nih coba ya. Antam. Nah, oh ini udah. Oke. Ya teman-teman ketik sini ya, Antam kodenya. Tadi kan kita masih di composite. Tadi katakanlah kita masih di composite. Nah, kemudian kita klik di box kanan itu Antam, kodenya saham Antam ini ANTM, kita klik. Nah, kemudian kita balik lagi. Misalnya katakanlah kita belum pernah menganalisis saham Antam ini ya. Belum pernah menganalisis saham Antam ini sama sekali, kita lihat trennya dulu. Kita ke chart mingguannya dulu. Gitu. Jadi saham Antam ini kita tarik garis tren, teman-teman ya ke sini. Kita tarik dari puncaknya yang sebelumnya, kemudian ke puncak yang ini ya. Nah, kemudian kita tarik lagi, misalnya dari sini ke sini. Nah, kalau kita tarik dari sini ke sini, ini range harganya terlalu jauh teman-teman. Gitu, range harganya terlalu jauh dan mungkin nggak akan pernah tersentuh lagi. Gitu, jadi kita nggak gunakan titik antara ini dengan ini ya. Kita hapus garis ini. Gitu, kita cari lagi titik yang lain gitu misalnya. Kita cari titik yang lain, yang ini ke sini. Nah, ini bisa jadi sebagai support karena sekali, 2 kali, 3 kali gitu, bahkan sini pernah sideways juga sampai 4 kali ditembus gitu. Balik lagi ke garis ini, apakah kita nggak boleh gambar garis support di sini? Boleh gitu, cuman peluang untuk disentuh lagi, harga untuk balik lagi ke sini mungkin ada, cuman range-nya mungkin bisa 3 tahun atau 5 tahun kemudian gitu. Karena jangan lupa kita berada di time frame weekly, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, teman-teman, garis resisten ini sudah ditembus. Gitu, berarti saham Antam ini sudah bergerak di kondisi yang sangat bullish gitu, karena kita lihat juga sudut kemiringannya sangat tinggi ya gitu. Dan kita balik lagi ke prinsip kita yang tadi ya, ini adalah high, kemudian adalah low-nya, adalah high di sini, kemudian low, kemudian kita boleh katakan high di sini, low, high, low, kemudian high, low, kemudian high, low, high, oke, low, high, high, low. Nah, kemudian di sini. Nah, kita nggak tahu dia bakal koreksi sampai mana, gitu. Tapi kalau kita lihat di sini, dia sempat bearish di sini ya, gitu. Cuman di range waktu kurang dari 1 tahun ya, kurang lebih 1 tahun, gitu. Kemudian dia bergerak naik lagi, kemudian turun lagi, dan kalau kita lihat di time frame yang lumayan jauh gitu ya, kita lihat bahwa dia sebetulnya sedang bergerak naik ke atas, sedang bergerak naik ke atas. Dan setelah keluar dari sini, maka garis ini menjadi support. Awalnya di sini dia masih sebagai resisten, supportnya di sini, gitu teman-teman. Oke ya. Nah, kemudian kita perbesar lagi. Nah, kemana Antam akan bergerak? Ini pertanyaan yang menarik gitu. Dia akan sedang bergerak turun ya. Jadi balik lagi ke tadi yang saya katakan bahwa karakter dari suatu indeks atau saham, dia akan bergerak naik, turun, kemudian naik. Nah, dia sedang turun gitu. Turunnya sampai mana? Nah, kita coba tarik di sini.
Di sini sudah tertembus juga. Nah, bisa jadi dia cuman turun sampai sini aja, kemudian bergerak naik lagi. Atau di sini, dia akan bergerak turun sampai sini misalnya. Gitu. Jadi ada beberapa support ya teman-teman ya. Seperti itu. Dan ini penting buat teman-teman yang investor maupun trader. Gitu. Jadi kalau untuk investor, barangkali dia harus mengkonfirmasi bahwa Antam sudah tembus dari resisten ini. Jadi investor mungkin baru masuk setelah dia breakout di sini. Gitu teman-teman. Baru masuk setelah dia breakout garis resisten ini. Gitu. Kemudian saham akan bergerak turun lagi. Misalnya kemudian ternyata mantulnya di sini, ya dia akan tambah lagi di sini nanti. Beli lagi di area sini atau setelah konfirmasi bahwa sudah mantul. Atau kalau mantulnya di sini ya dia akan beli setelah konfirmasi dari mantul gitu misalnya teman-teman. Oke. Boleh di zoom Bang and dibahas tentang risk reward-nya. Oke. Nah, kemudian kita coba ke ini ya. Daily dulu kali ya. Ke chart daily. Nah, betul. Dalam time frame yang mingguan tadi kita lihat bahwa Antam sedang bergerak sangat bullish. Naik ke atasnya itu sangat cepat, teman-teman. Nah, kemudian kita ingin beli kan. Nah, apakah hari ini atau hari Senin itu waktu yang tepat untuk membeli Antam? Kita akan lihat di sini. Nih, kalau untuk menghapus semua garis, teman-teman bisa pakai ini ya. Hilangkan gambar. Klik di sini semuanya hilang. Atau kalau mau satu-satu ya klik di garisnya kemudian di delete gitu manual. Gitu, atau langsung hilangkan semua gambar. Nah, kita gambar garis trendline lagi teman-teman. Garis trendline, Antam ini sedang bergerak kemana? Sekalian ini. Ada yang nanya Bang, katanya boleh silang nggak narik garisnya dari bawah candle ke atas candle? Oh, kalau kan bawah ke bawah, atas ke atas. Iya, narik garisnya yang namanya support sama resisten itu kan aturannya dari bawah dengan bawah gitu. Jadi low ke low. Kita hubungkan ini kan low, di sini namanya low, ini low, ini low. Ini high, ini high. Jadi dari bawah dengan bawah, pucuk dengan pucuk. Gitu teman-teman ya. Jadi nggak boleh nyilang ambil garisnya. Nah, Bang, kemudian mungkin ada yang mau nanya sekalian, Pak Ahmad Mustafa Bisri yang angkat tangan. Oh, silakan. Saya unmute, Pak, silakan. Kalau ada pertanyaan. Pak Ahmad. Biar Mas Wandinya minum dulu, Pak Ahmad. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, Pak. Wah, jangan-jangan kepencet ini Pak Ahmad Bisri Mustafa nih. Ya, mungkin nanti boleh. Nanti kalau sudah leluasa ya Pak Ahmad ya, silakan. Lanjut, Bang Wandi, lanjut. Oke, lanjut lagi ya. Oke, nah kemudian ini support teman-teman. Kemudian apakah candle di 1 Februari ini sudah membentuk dasarnya? Nah, kalau kita pakai aturan bahwa ini candle 1, 2, 3. Nah, berarti sudah terkonfirmasi bahwa candle yang pertama ini sudah menjadi dasar atau support ya, atau titik paling bawah dari pergerakan sebuah candle. Jadi naik, kemudian kita konfirmasi bahwa dia turun ke sini, kemudian dia akan bergerak naik. Gitu. Jadi kita berharap atau kita sudah optimis ya. Kadang kita perlu memastikan diri kita sebelum kita memutuskan beli atau enggak sebuah saham, kita harus memutuskan minimal 51% kita yakin bahwa si saham ini memang sudah mantul, sudah bergerak naik misalnya. Gitu. Nah, kemudian ini kan candle 1, 2, 3, bahkan 4, 5 pun masih terus bergerak naik. Gitu, walaupun sampai candle 4 dia enggak menembus titik atasnya sini ya, candle yang nomor 1 ini, kita sudah konfirmasi bahwa
si pergerakan candle sudah berubah gitu, sudah nggak turun lagi gitu, kecuali candle kelima bergerak turun, candle keenam bergerak turun lagi gitu misalnya, berarti dia sempat naik kemudian bergerak turun lagi dan ini sudah dijebol gitu. Nah kemudian teman-teman untuk resisten kita juga bisa gunakan si candle yang besar ini gitu, dari kenaikan yang besar ini gitu. Nah kemudian sebelum kita narik garis lagi ya teman-teman, kita minggu lalu sudah sempat membahas tentang volume juga kan. Kita sekalian keluarkan volume, indikator volume di atas ini teman-teman. Klik indikator ya, ketik volume. Oke, ketik volume, kemudian ada pilihan bawaan ya, atau kalau dalam bahasa Inggris built-in. Nah, kita klik ini, volume yang ini, indikator volume. Nah, ini keluar volume transaksinya. Sudah ya? Nah, kalau kita lebih jauh lagi, kita lihat bahwa mulai bulan Oktober lalu ini, transaksi saham Antam jauh meningkat sangat signifikan, gitu. Artinya mulai sangat ramai, gitu. Sudah banyak investor yang bertransaksi di saham Antam ini, gitu. Kemudian kita lihat tren dulu ya teman-teman ya, sebelum kita masuk ke support resisten lagi. Tren volume ini sedang bergerak, sempat turun di sini, gitu. Kemudian padahal harga bergerak naik, ini anomali gitu. Gitu, terjadi keanehan. Gitu. Biasanya kita harus hati-hati seperti itu. Nah, kemudian ini agak setelah itu volume bergerak naik diiringi dengan harga yang bergerak naik. Gitu. Kemudian harga koreksi, ternyata volume ketika merah, ketika harga turun gitu ya, sepertinya minat para investor juga berkurang gitu ketika harga turun gitu. Tapi ketika candle hijau, ketika harga bergerak naik, nah kemudian candle hijaunya juga tinggi gitu, artinya investor kita bisa bilang masih optimis dengan saham Antam gitu, masih berharap bahwa harga Antam akan naik. Nah itu ya teman-teman ya, sekilas tentang hubungan antara pergerakan harga dengan volume gitu. Jadi kita bisa bilang bahwa harga bergerak naik, volume bergerak naik, artinya kekuatan kenaikannya ini memang valid gitu, sangat kuat. Itu sedangkan ketika harga bergerak naik dan volume turun, ketika volume turun harga naik, berarti kenaikan harga ini melemah gitu, untuk mengukur sebuah kekuatan pergerakan harga seperti itu. Oke teman-teman. Nah, kemudian ini tadi kita bisa bilang tanggal 1 Februari ini kita bisa jadikan candle support ya. Jadi kita bisa buat garis horizontal di sini. Kita klik di titik bawah sini. Nah, apalagi transaksi pada tanggal 1 Februari ini volumenya sangat tinggi teman-teman ya. Volumenya sangat tinggi. Kemudian ketika candle merah, 2 hari ini volume turun gitu, ke setengahnya kurang lebih ya, setengah dari volume tanggal 1 Februari ini. Gitu, artinya penurunan harga ini kurang direspon oleh para investor gitu. Kecuali ya, misalnya yang tanggal 2 Februari ini candlenya sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada 1 Februari. Nah, kita harus waspada gitu. Jangan-jangan ini investor juga pada mau keluar dari saham Antam. Seperti itu. Dan kemudian ini kita jadikan support di sini gitu. Kemudian untuk resisten kita tarik lagi garis horizontal. Kita pasang garis horizontal di puncak dari candle tanggal 1 Februari ini. Gitu. Nah, di sini kita ada istilah buy on breakout. Jadi ketika harga tembus dari 2660 ya, titik tertinggi ini,
ini orang-orang yang buy on breakout, mereka mulai beli gitu. Biasanya dikonfirmasi setelah betul-betul tembus. Jadi walaupun harganya baru tembus 2.660, mereka baru konfirmasi setelah benar-benar candle besoknya sudah bergerak naik ke atas. Gitu. Mungkin mereka baru melakukan pembelian besoknya. Ini adalah tipikal orang-orang yang buy on breakout. Gitu teman-teman. Bang, Nah, bisa kemudian, dibahas nggak kalau misalnya beli di situ, resikonya apa, rewardnya apa, Bang? ya, oke. Nah, jadi kenapa mereka memilih untuk mengkonfirmasi bahwa candle sudah bergerak ke atas? Nah, misalnya katakanlah ya, candle bergerak di sini, gitu. Nah, mereka baru melakukan pembelian di sini misalnya. Oh, sorry. Nah, mereka baru melakukan pembelian di sini misalnya setelah terkonfirmasi. Nah, misalnya saya tarik garis, mereka melakukan pembelian di 2.690. Oh, kenapa mereka melakukan pembelian lebih mahal? Kenapa enggak waktu masih di sini gitu, waktu masih di harga 2.400, 2.500 gitu. Ini adalah orang-orang yang buy on breakout, mereka ingin memastikan bahwa harga bergerak ke atas gitu dan volumenya harus tinggi gitu dengan volume gitu teman-teman ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita hitung, kita bisa hitung yang ini ya. Risk and reward yang ini ya kalau nggak salah Mas ya. Coba kita cek. Bisa yang posisi pembelian bisa. Yang posisi pembelian Om. Kembali lagi ke yang tadi. Coba. Ya, nih, situ. nih. Yang pertama tuh. Oh posisi iya betul. pembelian. Ini dia. Iya betul. Long position kalau di bahasa Inggris. Iya. Nah jadi ketika teman-teman beli di sini ya di 2.690, nah kemudian, nah di sini kita target harga di atas ini ya, resistennya adalah di harga atas ini nih, di 3.430 atau di sini, gitu. Misalnya teman-teman mau jual di sini aja deh, gitu. Misalnya di puncak yang ini, karena di sini sudah puncak banget, gitu. Khawatir nggak kebagian waktu jual, gitu. Misalnya teman-teman mau jual di sini di 3.340. Nah kita bisa tarik, kita ulangi lagi ya teman-teman ya. Kita pilih yang ini, posisi pembelian. Posisi pembelian, kita klik di harga pembelian kita, misalnya 2.690. Nah, kemudian kita tarik ini sampai atas. Nah, kemudian ini kita tarik ke ke support ya. Nah, saya perbesar lagi. Jadi teman-teman, pada saat teman-teman melakukan pembelian di sini ya, tadi ya, di 2.690 ya, sudah ini hilang. Nah, misalnya di sini ya, di posisi di posisi sini tadi, di garis ini, maka stop loss kita adalah di sini. Gitu teman-teman, stop loss kita adalah di sini. Artinya, peluang kita untuk mendapatkan reward ya, atau mendapatkan kenaikan harga atau cuan lebih besar. Kita target harga di sini, sedangkan kita stop loss cuma di sini aja. Gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat bahwa target kita ke atas ini 23%. Kita peluang mendapatkan profit 23%. Kemudian rasionya cuma 1,8%. Gitu. Sedangkan kalau teman-teman beli masih di bawah sini ya, misalnya di posisi, saya tarik garis, misalnya teman-teman beli di sini misalnya, pada saat tanggal 4 Februari ini misalnya, pada saat terjadi doji di sini, tanggal 4 Februari, kita hitung lagi di sini posisi pembelian, kita klik di sini, kemudian kita tarik, resistennya adalah ini ya,
candle yang paling tinggi nih, gitu. Atau misalnya kita anggap ini sebagai resisten, kemudian supportnya adalah di sini, gitu. Maka peluang teman-teman untuk mendapatkan profit 10%, ruginya 13%, gitu. Karena supportnya teman-teman bakal beranggapan bahwa kemungkinan harga akan bergerak ke sini, kemudian atau harga bergerak ke sini. Jadi kita sedang melakukan prediksi harga akan bergerak ke atas sini sampai support si candle yang paling tinggi ini ya, titik paling atasnya atau ke sini, gitu. Makanya banyak orang yang memilih untuk buy on breakout dengan pertimbangan ketika sudah breakout dari candle ini ya, candle yang paling tinggi ini, kemudian melakukan pembelian, maka stop loss-nya malah lebih kecil, cuma 1,86%. Gitu. Sedangkan kalau dia beli masih di tengah-tengah sini, maka persentase kerugiannya dia akan 13%. Gitu. Sedangkan untungnya cuma 10%. Bisa juga teman-teman ini mungkin naik, ada yang horizonnya lebih jauh kali Bang. Misalnya naik ke atas sini ya kan, misalnya. Ya. Oke, gitu. Memang peluangnya 39% naiknya, kemudian ini turunnya 13% gitu. Bisa juga, gitu. Bisa juga. Cuman balik lagi ke prediksi teman-teman mau target realistisnya ke berapa, gitu. Cuman orang-orang yang buy on breakout, mereka pertimbangannya seperti itu, gitu. Kalau misalnya teman-teman tetap pengen dapat harga murah nih, gitu kan, kita pengen dapat di harga murah, gitu. Kita cukup melihat di sini misalnya, kita lihat apakah pergerakan harga ini didukung dengan volume, gitu ya. Kita bisa lihat misalnya ini tanggal 1 Februari, dia naik dengan sangat tinggi, kemudian volume juga sangat tinggi. Berarti kenaikan harga ini didukung oleh transaksi yang sangat banyak, gitu ya. Sedangkan di hari-hari sebelumnya ketika candle bergerak turun, dari 21 Januari sampai 29 Januari bergerak turun dan volume juga relatif semakin turun, artinya minat orang nih untuk bertransaksi di saham Antam ini semakin berkurang. Gitu, harga turun, volume turun, berarti ini ada indikasi bahwa sebentar lagi akan ada reversal. Gitu. Dan kebetulan pada saat ini naik dengan sangat tinggi sampai 17% ya. Teman-teman bisa lihat di pojok atas ini di sebelah di sebelah tulisan aneka tambang. Ketika teman-teman arahkan kursor ke candlestick ya pada tanggal 1 Februari, ini kelihatan bahwa kenaikannya plus 17,12%. Ini berarti adalah kenaikan pada hari tersebut. Ya, terima kasih sudah ditandain Om. Gitu. Nah, kemudian ketika bergerak ke kanan, dia minus 6,9% ARB ya. Kemudian tanggal 3 Februari minus 3,72%. Gitu, itu adalah ini ya, persentase kenaikan atau penurunan sebuah saham dalam satu hari. Gitu, begitupun ketika teman-teman ganti time frame-nya jadi 15 menit, 1 jam, 1 menit, 2 jam, 1 minggu, ini adalah naik atau turunnya sebuah harga dalam satu candle pada time frame yang teman-teman gunakan, ya di sini gitu, seberapa besar naik atau turunnya. Nah, balik lagi. Bang, tadi ada yang naik doji itu apa katanya? Ya, doji ini adalah ketika ini ya teman-teman ya, antara close dengan opening. Jadi kemarin kita sudah bahas antara opennya di sini ya, tanggal 4 Februari. Teman-teman bisa perhatikan yang saya lingkarin ini. Teman-teman bisa perhatikan yang saya lingkarin di sini ya. Nah, kemudian saya arahkan kursor saya ke tanggal 4 Februari. Ini adalah candlestick, namanya candlestick doji ya, di mana antara opening sama closing itu sama. Gitu, antara opening dengan closing itu sama. Kemudian ada lagi di tanggal 21 Desember. Gitu. Opening sama closing sama. Gitu, teman-teman. Oke. Perlukah menentukan support
Untuk menentukan support, perlukah juga melihat volume transaksi di hari itu? Tadi sudah sempat dibahas ya. Betul. Oke, ini masih ada pertanyaan dari Mas Angga. Tadi tanda reversal bagaimana ya? Jadi balik lagi ya. Jadi reversal sebuah ini ya, penurunan candlestick ya. Ini bukan reversal sebuah tren. Kalau reversal sebuah tren tadi kita tarik garis trend line dalam rentang waktu lebih dari 1 tahun. Tapi kalau untuk sebuah candle, chart pattern yang lebih pendek ya, mingguan itu beberapa mingguan, kita hitung 3 candle untuk mengkonfirmasi. Jadi 1, 2, 3 gitu. Ketika candle pertama ini tidak ditembus oleh 3 candle atau 2 candle setelahnya, ini maka kita katakan bahwa dia sudah terjadi reversal. Gitu teman-teman. Nah, kemudian contohnya lagi ya, ini candle paling tinggi ini. Besoknya dia turun. Candle kedua, candle ketiga. Ini kita konfirmasi bahwa telah terjadi reversal. Walaupun candle yang ini, yang hijau ini sangat besar ini ya, candle kelima ya, ini 4 di sini, kelima, sangat tinggi naiknya, tapi ternyata tidak mampu melewati candle yang nomor 1 ini. Gitu berarti kita sudah konfirmasi gitu betul bahwa ini adalah sudah terjadi reversal. Gitu, walaupun kemudian dia naik lagi dan ternyata nggak sampai melebihi candle yang ini, dia turun lagi. Gitu, itu tanda dari sebuah reversal. Nah, kemudian apa yang terjadi besok misalnya, minggu depan. Misalnya ternyata hari Senin candle-nya seperti ini, 1, 2, gitu. Ini tidak mampu melewati titik tertinggi ini, gitu. Maka kita katakan bahwa ini setelah terjadi reversal lagi, gitu. Dia akan bergerak turun lagi. Targetnya kemana? Ya bisa ke sini lagi, gitu. Bisa ke bawah lagi, ke sini. Gitu. Kemudian dia naik lagi, gitu misalnya 1, 2, 3, ini sudah berarti sudah konfirmasi balik lagi, sudah mantul istilahnya. Gitu teman-teman. Oke. Baik Bang Wandi, saya kira kita udah lama juga ya, hampir sejam setengah lewat nih. Tadinya luar biasa. Bahasannya sempat ngobrol-ngobrol kita sesama admin nih. Harapannya webinar kita hanya setengah jam aja gitu ya, maksimal 1 jam. Ternyata ngobrolin IHSG aja udah lebih dari 1 jam. Nih teman-teman, kalau saya review, saya review sedikit dari saya posting di chat itu, kira-kira ini konten kita untuk hari ini, dan kita sudah, saya yakin ini semuanya sudah sempat dibahas. Pertama tentang time frame tadi ya, ada chart daily, harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Saya sempat lihat tadi ada pertanyaan dari Mbak Wanda Hamidah, kalau untuk investor jangka panjang baiknya pakai candle apa ya Mas? Nah itu candlenya semakin lama kita berniat investasi di market, semakin bagusnya menggunakan chart yang semakin besar gitu range-nya. Jadi weekly atau monthly, bulanan gitu. Untuk teman-teman yang cenderung trading gitu ya, beli cepat jual cepat, nah itu chart yang lebih kecil dari mingguan, bisa harian, bahkan bisa jaman, bahkan bisa menitan, bisa dipakai. Akan tetapi bahasan kita tentang support, resistance, trend line, reversal itu semuanya bisa digunakan di berbagai time frame tadi. Yang kedua, support resistance atau trend line sama channel tadi sudah dijelaskan sama Mas Wandi, dibahas di awal tentang IHSG. Kenapa kita mulai dari IHSG? Karena IHSG itu kayak lautan ya. Kalau lautannya lagi bergejolak, itu penuh badai, ya hati-hati kalau kita berlayar gitu membeli atau menjual saham. Kemudian primary trend dan perubahannya tadi sudah dibahas, higher high, higher low, lower high, lower low. Kemudian yang keempat, membuat trading setup dengan narik-narik garis support resistance dan menghitung risk reward ratio. Tadi sudah ditunjukkan di saham Antam. Kemudian teknik buy on breakout sama buy on weakness dengan volume juga sudah sempat dibahas tadi sebagian. Nah teman-teman, saya yakin teman-teman sudah tidak sabar gitu ya untuk milih satu persatu saham gitu, kemudian dibahas ini mana yang bagus buat dibeli besok, mana yang bagus buat dijual besok gitu ya. Nah insya Allah kita ada forum khusus untuk itu.
Seperti halnya di grup Telegram juga kita bedakan, ada grup Telegram Ilmuwan Saham, kemudian juga ada grup Telegram Ilmuwan Saham Pro untuk yang sudah mengetahui pengetahuan tentang dasar teknikal fundamental maupun analisis teknikal. Nah, forumnya insya Allah besok kita akan ada review saham pilihan, stock pick. Besok giliran Bang Dito yang akan membahas tentang stock pick. Waktunya jam berapa ya? Jam 8 Om. Halo Bang, jam 8 malam ya. Jadi waktunya sama kayak sekarang. Nanti linknya akan disampaikan di grup Telegram. Live dari YouTube Om. Live dari YouTube juga. Ya, live dari YouTube juga. Dan yang akan menarik dari bahasan besok, karena kita ini riset ya basisnya. Jadi setelah penyampaian pilihan saham, nanti kita akan dokumentasikan di Google Doc atau Google Sheet ya. Jadi teman-teman kita bisa pantau seminggu kemudian saham pilihan itu kelakuannya bagaimana gitu, kinerjanya seperti apa, apakah naik ataukah turun, apakah sesuai prediksi atau tidak sesuai prediksi, kalau sesuai prediksi bagaimana, kalau tidak sesuai prediksi bagaimana gitu. Sebagai feedback ketika kita memilih saham, sehingga ketika kita berencana untuk membuat trading setup lagi, rencana beli atau rencana jual, kita bisa dapat insight lah, dapat pembelajaran dari stock pick sebelumnya untuk diaplikasikan ke stock pick ke depannya. Saya kira kita sudah lengkap bahasannya. Bang Wandi, ada yang ingin ditambahkan sebelum kita tutup? Iya teman-teman, nanti kita lanjutkan diskusi lebih detail lagi di grup Ilmuwan Saham ya, di grup Telegram. Saya berharap teman-teman nggak puas gitu. Saya berharap teman-teman belum puas dengan diskusi ini karena memang waktu yang terbatas, tapi sebetulnya banyak sekali yang ingin kita share ke teman-teman. Itu cuman kita berharap juga teman-teman tetap antusias untuk lanjut belajar dan sampai ketemu nanti di grup Telegram Ilmuwan Saham gitu. Kita dengan senang hati untuk berbagi pengetahuan kita ya yang kita punya ke teman-teman. Oke. Baik, terima kasih Bang Dito, ada yang ingin disampaikan? Bang Dito lagi menyiapkan bahan untuk besok kayaknya. Jadi insya Allah teman-teman kita ketemu di grup Telegram Saham, di grup Telegram Ilmuwan Saham, dan juga ketemu besok Zoom dan juga live YouTube untuk bahasan tentang pilihan saham untuk minggu depan. Insya Allah untuk webinar saham level 1 ini masih ada sekitar 3 atau 4 pertemuan lagi. Seperti biasa, nanti teman-teman kita akan sampaikan apa agenda pekan depan. Jadi kita akan rutin setiap pekan ya, apa agenda yang akan disampaikan setiap pekan. Kemudian materinya juga apa yang ingin disampaikan. Bang Wandi, sebelum ditutup ini bisa disampaikan absen katanya? Oh, absen? Absen nih udah sebenarnya, udah dengan registrasi kemarin sudah di absen ya. Karena sudah langsung kedetek teman-teman ketika masuk ke grup webinar ini. Baik teman-teman di seluruh dunia, bukan hanya di tanah air, terima kasih banyak sudah bergabung di webinar Ilmuwan Saham. Sampai jumpa pekan depan di webinar kita selanjutnya, dan jangan lupa besok malam jam 8 kita ada bahasan tentang stok saham pilihan untuk pekan depan. Terima kasih, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.